Halo semuanya, ketemu lagi channel YouTube Robby MU Semarang. Liga Inggris musim 21-22 sudah memasuki pekan kelima atau game week kelima. Di pekan ini akan ada partai big match Derby London yang mempertemukan antara Tottenham Hotspur melawan Chelsea. Itu di partai puncak untuk di pekan kelima ini. Setelah kemarin tim-tim melakoni partai UEFA Champions League ataupun Europa League, sekarang tim-tim sudah harus fokus kembali ke Liga Inggris. Dan game kelima ini akan dimulai dengan partai Newcastle melawan Leeds yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 September atau nanti malam pukul 02.00. Bicara Newcastle Leeds, Newcastle di kandang sendiri tidak terlalu bagus dan juga Leeds juga sudah tidak seimpresif musim lalu. Musim lalu seperti kita ketahui Leeds bermain cukup bagus dan sosok Patrick Bamford pun jadi sosok yang menonjol yang akhirnya juga banyak diburu oleh tim-tim besar lainnya. Bicara Newcastle Leeds memang sebetulnya cukup berimbang dan Newcastle pun juga di kandang sendiri juga tidak terlalu bagus, tapi menurut saya untuk kali ini Leeds yang kemarin habis kalah 3-0 oleh Liverpool mungkin masih akan sedikit kacau, dan untuk partai Newcastle Leeds ini menurut saya bisa dimenangi oleh Newcastle walaupun skor tidak besar. Menurut saya atau prediksi saya Newcastle Leeds akan menang Newcastle dengan skor 1-0, berarti Newcastle 1 Leeds United 0. Dan di hari Sabtunya tanggal 18 September di partai awal pukul 18.30 atau 7 malam akan ada pertandingan antara Wolverhampton melawan Brentford. Brentford yang kemarin kita ketahui juga sudah bermain cukup bagus, sempat menang melawan Arsenal, juga sudah mulai menemukan permainannya. Cuman kalau menurut saya untuk kali ini malah Brentford mungkin justru semacam kayak anti klimaks, dan Wolverhampton pun menurut saya juga rekornya melawan Brentford juga cukup bagus. Bahkan di dua pertemuan terakhir Wolverhampton selalu menang baik di kandang Wolverhampton ataupun di kandang Brentford. Dan maka dari itu prediksi saya mungkin masih akan sama seperti musim-musim sebelumnya, bahwa Wolverhampton pun juga akan menang dan skornya pun juga cukup meyakinkan. Prediksi saya Wolverhampton 2 Brentford 0. Dan seperti biasa di pukul 21.00-nya atau pukul 9 malam akan dilangsungkan beberapa partai sekaligus. Di antaranya adalah Burnley lawan Arsenal. Bicara Burnley Arsenal, musim lalu Arsenal tidak pernah bisa menang melawan Burnley. Entah itu draw, bahkan di kandang sendiri Arsenal pun sempat kalah. Memang Arsenal kemarin sudah mulai menang atau akhirnya menang dan Arteta terselamatkan. Mungkin menurut saya untuk bermain di kandang Burnley, Arsenal kelihatannya untuk menang lagi cukup susah. Walaupun mungkin sudah mulai menemukan permainannya, tapi kalau menurut saya mungkin juga Arsenal juga tidak kalah, dan Burnley untuk menang pun mungkin juga cukup susah. Jadi menurut saya untuk partai ini bisa berakhir imbang dengan skor 1-1 yang berarti Burnley 1 Arsenal 1. Kemudian juga pada saat yang bersamaan juga akan ada pertandingan antara Liverpool melawan Crystal Palace. Ini cukup menarik. Liverpool di 4 musim sebelumnya jika ketemu Crystal Palace selalu menang, bahkan dengan skor yang cukup besar. Bisa dikatakan Liverpool selalu membantai Crystal Palace, dan mungkin ini pun juga akan terjadi lagi,
Yang kemarin Liverpool di kandang Leeds ya saja bisa menang 3-0, masa ini di kandang sendiri dengan ditambah supporternya, kemudian atmosfernya Anfield. Jadi menurut saya Liverpool tetap masih akan menang dan cukup meyakinkan juga skornya. Prediksi saya Liverpool 3, Crystal Palace 0. Mungkin pencetak golnya tetap ada Mohamed Salah, Sadio Mane, bahkan mungkin juga dari pemain tengahnya pun. Dan saya juga turut bersimpati untuk teman-teman fans Liverpool atas kejadian yang menimpa kemarin Harvey Elliott. Semoga lekas sembuh ya, pemain muda yang sebenarnya cukup menjanjikan. Baik, partai berikutnya ada Manchester City melawan Southampton. Manchester City Southampton biasanya terjadi banyak skor atau terjadi banyak gol. Manchester City pernah mencetak sampai 6 gol ke kandang Southampton di kandang Manchester City sendiri. Kemudian ya ininya sebetulnya kedua tim cukup timpang. Mungkin untuk skor besar bisa saja terjadi, akan tetapi kalau menurut saya untuk kali ini Manchester City mungkin akan sedikit kecolongan oleh Southampton, yang kalau menang sih seharusnya di atas kertas tetap menang ya. Dan mungkin untuk skor besar terbukti untuk musim ini Manchester City tidak memang sering banyak gol, tapi tidak seperti musim lalu yang cukup sering membantai atau cukup sering mencetak banyak gol. Mungkin untuk kali ini tetap menang tapi skor tipis, bahkan menurut saya Southampton bisa mencetak gol juga. Jadi skor 2-1 atau Manchester City 2, Southampton 1. Dan kemudian partai berikutnya ada Norwich melawan Watford. Norwich yang kemarin kalah dengan Arsenal, mungkin untuk kali ini dia harus bermain mati-matian demi mendapatkan 3 poin. Ya, betul. Norwich Watford untuk prediksi saya mungkin untuk kali ini walaupun sebetulnya rekor pertemuannya bahkan 4 pertemuan terakhir bisa dikatakan Watford selalu menang atas Norwich. Jadi entah kenapa mungkin semacam pembuktian kepada fansnya, apalagi bermain di kandang sendiri. Jadi menurut saya Norwich kali ini bisa menang, akhirnya mendapatkan 3 poin. Bahkan mungkin juga babak pertama bisa mencetak gol, babak kedua pun juga bisa mencetak gol. Jadi prediksi saya Norwich 2, Watford 0. Itu untuk semua partai yang dimainkan pukul jam 21.00 atau 9 malam. Dan kemudian di setengah 12 malamnya atau 23.30 ada Aston Villa melawan Everton. Aston Villa Everton, sebetulnya kedua tim ini saling mengalahkan, tapi mungkin untuk kali ini sebetulnya bisa juga imbang. Mungkin faktor Dominic Calvert-Lewin, Richarlison seharusnya bisa lebih dominan lagi untuk Everton. Jadi prediksi saya untuk Aston Villa Everton bisa menang Everton walaupun bermain di Villa Park. Skor Aston Villa 0 dan Everton 1. Oke, itu match-match yang bermain di hari Sabtu tanggal 18 September 2021. Dan di tanggal 19 September 2021-nya atau hari Minggunya ada 3 pertandingan. 2 pertandingan yang dimainkan awal pukul 20.00 atau jam 8 malam, ada 2 pertandingan antara Brighton melawan Leicester City dan West Ham United melawan Manchester United. Kita akan bahas Brighton melawan Leicester dulu. Leicester jika ketemu Brighton mempunyai rekor yang cukup bagus. Cukup sering menang, entah itu di kandang Brighton ataupun di kandang Leicester. Cepat saja mungkin Leicester untuk kali ini mungkin karena faktor Jamie Vardy-nya pun bisa menang di kandang Brighton. Walaupun skor tidak besar, tapi
menang lah ya. Jadi untuk prediksi saya Brighton 1, Leicester 2. Dan pada saat yang bersamaan ada partai West Ham melawan Manchester United. Sebetulnya Manchester United sangat diuntungkan dengan absennya Antonio. Betul, karena pekan kemarin Antonio di kartu merah, yang berarti akan absen sampai, kalau tidak salah, sampai tanggal 25 September, yang berarti sampai yang ke depan. Sebetulnya sangat diuntungkan. Harusnya sektor pertahanan MU bisa lebih tenang tanpa adanya Antonio di West Ham. Tapi jika kita melihat pertandingan kemarin di Champions melawan Young Boys, memang Manchester United di kartu merah. Aaron Wan-Bissaka bermain dengan 10 orang. Bukan berarti meremehkan Young Boys, tapi tampaknya Manchester United seperti bermain kembali seperti kesetelan pabrik yang berkutak-kutik hanya di tengah, entah itu oleh hanya mengajarkan Manchester United untuk menyerang hanya sampai ke depan kotak penalti, yang kemudian kalau sudah sampai dalam kotak penalti selalu bingung. Sebetulnya kasihan Ronaldo, kemarin Ronaldo juga sempat jengkel, ditambah blunder-blunder yang seharusnya tidak perlu, entah itu dari Fred, entah itu dari Lingard yang kemarin sampai menit 94 atau menit 95 back pass-nya kepada kiper akhirnya bisa dicuri dan jadi gol untuk Young Boys. Sebetulnya MU di kandang West Ham juga pernah menang besar, kalau tidak salah skor 4-1 menang Manchester United. Tapi kembali lagi MU seperti mulai kebingungan lagi. Oke, kemarin menang besar melawan Newcastle 4-1. Kalau menurut saya faktor itu mungkin karena kembalinya CR7 ke Old Trafford, mungkin faktor mental dari pemain Newcastle sendiri yang seperti sudah down atau sudah kalah duluan. Wah, Ronaldo bermain di Old Trafford lagi dengan dukungan supporter, dengan semua fans MU, bahkan fans bola di dunia ingin menyaksikan lagi. Jadi seolah-olah seperti sudah kalah duluan sebelum bermain. Untuk menurut saya, untuk mental-mental dari pemain Newcastle. Ini sekarang berbeda ceritanya, bermain di kandang West Ham. Menurut saya sih, untuk tidak kebobolan aja sebetulnya MU sudah bagus. Dan jika masih mengalami kebuntuan lagi di sektor depan, mungkin MU juga akan susah untuk mencetak gol. Jadi untuk prediksi saya, West Ham Manchester United bisa draw. Mungkin West Ham-nya pun juga susah mencetak gol karena absennya Antonio, dan dari MU-nya pun juga mulai kebingungan lagi. Jadi menurut saya, prediksi saya untuk partai ini bisa draw dengan skor 0-0. Dan di partai puncak yang akan dimainkan pukul 22.30 ada big match London, derby London antara Tottenham Hotspur melawan Chelsea. Tottenham Hotspur yang kemarin secara tidak terduga bisa kalah 3-0 dengan Crystal Palace, dan Chelsea pun bermain sangat impresif, di Champions pun juga menang. Lukaku yang seakan-akan sudah langsung nyetel dengan permainan Chelsea. Sebetulnya partai ini harusnya partai yang imbang untuk kedua tim. Sektor depan Chelsea ataupun sektor depan Tottenham Hotspur sama-sama tajam, dan tengah juga sama-sama kuat, belakang pun juga sama-sama kuat. Jadi menurut saya harusnya sih ini partai imbang. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau Chelsea atau lini pertahanan Chelsea akan lengah. Faktor Harry Kane, Son, dan banyak pemain lainnya, menurut saya justru malah partai ini bisa dimenangi oleh Tottenham Hotspur. Mungkin dengan skor yang bahkan cukup meyakinkan juga. Jika di babak pertama Tottenham Hotspur bisa mencetak gol duluan, tidak tertutup kemungkinan di babak kedua juga akan bisa mencetak gol lagi. Jadi prediksi saya untuk partai Tottenham melawan Chelsea, menang Tottenham dengan skor 2-0, pada Tottenham 2, Chelsea 0. Baik, itu untuk
analisa dan prediksi saya di GMW kelima ini. Seperti biasa, jika suka dengan video ini, mohon support untuk subscribe-nya, like-nya. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Saran dan kritik boleh di komen. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Salam RoBMU.